ketika terjadi bencana alam di sebuah pegunungan yang membuat para tim penyelamat kewalahan dan diharuskan dengan terpaksa pergi ke tempat aman untuk sementara waktu sambil menunggu badai berakhir. Tapi itu semua tidak berlaku lagi bagi kakek pensiunan veteran Vietnam yang satu ini. Dialah John Rambo. John Rambo tidak berhenti dan tetap berjalan dengan kudanya menghadapi badai untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sebuah gunung yang terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Dan setelah berhasil menyelamatkan beberapa orang, akhirnya Rambo pun langsung pergi tanpa basa-basi. Dan ini dia John Rambo, darah terakhir, Last Blood. Menjadi seorang pensiunan veteran Vietnam yang sangat disegani dan juga mantan tentara yang sangat mengerikan, John Rambo yang dimana kehidupannya di masa lampau dipenuhi dengan peperangan, kini dia harus pensiun dan tinggal dengan damai bersama kakak iparnya dan juga ponakannya yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Dan di masa tuanya, John Rambo sehari-hari menjalani hidupnya dengan menyalurkan hobinya dengan membuat sebuah terowongan. Dan di terowongan itulah John Rambo selalu menyendiri dan merenungi masa lalunya yang selalu dipenuhi dengan peperangan. Selain itu, John Rambo juga menyalurkan hobinya yang lain, yaitu dengan berkuda atau menunggangi kuda. Dia juga sering jalan-jalan menunggangi kuda bersama ponakannya yang bernama Gabriel. Singkat cerita, di malam hari Gabriel mengajak teman-temannya untuk masuk dan melihat terowongan yang dibuat oleh John Rambo. Dan mereka pun berpesta di dalam terowongan tersebut. Pada saat pesta berlangsung, tiba-tiba Gabriel mendapat telepon dari temannya yang mengatakan bahwa dia sudah mengetahui lokasi di mana ayah kandung Gabriel berada. Oke, setelah itu, keesokan harinya ketika sang nenek dan Rambo mengetahui kalau Gabriel ingin pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya, seketika itu juga sang nenek dan Rambo sangat melarang Gabriel untuk menemuinya karena ternyata ayah Gabriel bukanlah orang yang baik dan sering berbuat kasar pada ibunya hingga membuat ibunya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Dikarenakan usia Gabriel yang tergolong sangat muda dan rasa penasaran yang begitu besar tentang sosok ayah kandungnya, yang membuat Gabriel memutuskan tetap kekeh pergi ke Meksiko untuk menemui ayahnya tanpa pengetahuan nenek dan Rambo. Sorry about everything earlier. That's okay. Dan pada saat sampai di Meksiko, Gabriel langsung menemui temannya yang bernama Giselle, di mana Giselle lah yang berhasil menemukan lokasi di mana ayah kandung Gabriel berada. Aduh, mengecewakan. Ternyata Giselle yang ini masih cantikan 19 detik. Setelah itu, di malam hari mereka pun langsung bergegas menemui ayah kandung Gabriel. Dan ternyata fakta yang sangat menyakitkan pun harus terdengar oleh Gabriel, bahwa ternyata ayah Gabriel sengaja meninggalkannya karena baginya Gabriel dan ibunya sangatlah tidak berarti untuknya, dan ayahnya tidaklah menginginkan keberadaan Gabriel dan ibunya lagi. And realized you both didn't mean any who I never wanted. Mendengar hal itu, Gabriel pun hatinya merasa sangat terpukul dan perasaannya sangat sedih. Seketika itu juga Gabriel pun langsung memutuskan untuk pulang. Dan ketika Gabriel beranjak ingin pulang, Giselle pun mencegahnya untuk pulang karena hari sudah sangat malam dan kondisi Giselle juga tidak memungkinkan untuk balik di malam itu juga. Dan setelah itu, kemudian dengan alasan untuk menghibur Gabriel, Giselle pun mengajaknya ke sebuah bar untuk meringankan kesedihan dari Gabriel. Tapi sayangnya pada saat di bar, seseorang sedang memperhatikan Gabriel dan mendekatinya. Lalu diam-diam pria itu mencampurkan sebuah micin ke dalam minuman Gabriel dan membuat Gabriel tak sadarkan diri. Dan inilah awal mula hal buruk yang akan dialami oleh Gabriel nantinya. Oke, lanjut. Di scene lain kita diperlihatkan seseorang yang digadang-gadang sebagai pemimpin kartel terbesar dan tersadis seluruh Sanur, Meksiko maksud aku, yang bernama Vito dan adiknya bernama Victor. Mereka sedang melakukan bisnis besarnya bersama partnernya, yaitu para bajingan berseragam atau polisi korup, untuk menjalankan bisnis gelapnya, yaitu menjual narkoboy dan wanita penghibur pria hidung ingusan.
Oke, kita juga diperlihatkan bahwa kakak dari Rambo atau nenek dari Gabriel mengetahui kalau Gabriel diam-diam pergi ke Meksiko hingga membuatnya panik dan akhirnya memberikan informasi kepada Rambo. Seketika itu juga Rambo langsung bergegas pergi ke Meksiko saat itu juga. Dan ternyata Gabriel sudah ditangkap dan disekap oleh Victor bersama wanita yang lain. Gabriel dan yang lainnya pun harus dipaksa melayani para pria hidung ingusan, setidaknya 40-50 pria dalam sehari. Lama yang ada mereka bisa-bisa merasakan pegelinu, encok, asam urat, darah tinggi, kolesterol, badan terasa dempor, dan lubang pun akan hilang rasa nikmatnya. Aduh, kasihan banget mereka tuh. Di sisi lain kita diperlihatkan Rambo sedang mencari Gabriel di rumah ayah kandungnya, dan kita juga diperlihatkan bahwa meski ototnya tak sekuat kawat dan tulangnya tak sekeras baja seperti waktu muda dulu, John Rambo masih memiliki aura yang sangat mengerikan. Itu terlihat sangat jelas ketika ayah Gabriel terdiam tak berkutik, bahkan hampir beol di celananya sendiri. Karena tidak menemukan Gabriel, akhirnya Rambo pun memutuskan untuk pergi menemui teman Gabriel yang bernama Giselle. Dan pada saat bertemu Giselle, Rambo pun menanyakan di mana Gabriel berada. Tapi Giselle pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui di mana Gabriel berada. Dan pada saat Rambo melihat gelang Gabriel, Rambo pun langsung mengetahui kalau ternyata Giselle yang menjual Gabriel. Namun Giselle pun tetap saja mengelak dan memaki Rambo. Kemudian seketika itu juga Giselle langsung terdiam ketakutan dan Rambo mengatakan, antara aku ke sana atau kau akan aku potong-potong dan kujadikan makanan untuk para ikan lele yang aku rawat di kampung. Pada saat di klub, Giselle pun langsung menunjukkan pria yang sudah membawa Gabriel. Ketika itu juga Rambo memata-matainya dan menunggu pria itu keluar. Tiba-tiba dari jauh seorang wanita sedang memperhatikan Rambo dan mengikutinya secara diam-diam. Dan pada saat di luar, Rambo langsung menusuk bahu dan paha pria tersebut. Nggak sampai di situ, Rambo juga mencongkel tulang rusuk dari pria tersebut sambil mengancamnya dan menyuruh mengatakan secara jujur di mana dia menyembunyikan Gabriel berada. Karena merasa kesakitan yang begitu parah dan merasa sangat terancam, akhirnya pria tersebut mengantarkan Rambo di mana Gabriel berada. Ketika mereka sampai, Rambo pun langsung berjalan dengan santai tanpa rasa takut sedikit pun, padahal dia memasuki kawasan yang paling berbahaya di Meksiko. Sesampai di atas, Rambo pun langsung bertemu dengan Vito dan adiknya Victor. Nggak sampai di situ aja, Rambo pun langsung dikelilingi oleh anak buah Vito dan digeledah barang-barangnya. Pada saat Rambo ditanya, Rambo hanya diam gak mau menjawab pertanyaan mereka. Tapi ketika mereka melihat foto Gabriel dan mereka mengatakan kalau Gabriel adalah jalan baru milik mereka, seketika itu juga Rambo langsung marah dan membentak mereka. Tapi sialnya, Rambo malah langsung dikeroyok, digebukin habis-habisan oleh mereka sampai babak belur, baunya habis, nggak tahu menjualnya di mana-mana. Setelah puas mengkeroyok Rambo dan membuat Rambo babak belur, akhirnya Vito pun mengambil KTP-nya dan membaca nama Rambo. Nah, di situ Vito malah memplesetkan nama Rambo menjadi Jupri Rahmat. Seketika itu juga semua orang pun akhirnya tertawa. Setelah itu, Vito pun menyuruh Victor menyayat wajah Rambo untuk sebuah tanda bahwa jangan macam-macam dengan kartel paling berbahaya di Meksiko. Jangan cok marah wong mangkel lah, ayo gaya nih. Setelah rombongan Vito pergi, akhirnya Rambo pun berhasil diselamatkan oleh wanita yang mengikutinya sejak di bar tadi. Kemudian di sisi lain, kita diperlihatkan Victor sedang marah terhadap Vito karena Vito tidak mau membunuh Rambo. Dan akhirnya sebagai gantinya, Vito pun mengizinkan Victor untuk menyiksa Gabriel dan diperlihatkan ke wanita yang lain agar mereka itu tahu akibat jika mereka melawan ataupun berusaha kabur. Oke, setelah itu di scene lain kita diperlihatkan beberapa hari proses penyembuhan Rambo, dan di waktu yang sama beberapa hari itu juga proses penyiksaan Victor terhadap Gabriel hingga membuat Gabriel sekarat.
Setelah Rembo pulih dan sadar, akhirnya Rembo pun bertanya kenapa wanita itu mengikutinya dan menolongnya. Ternyata wanita itu adalah seorang jurnalis dan wanita itu juga mempunyai saudara yang menjadi korban dari Vito hingga saudaranya meninggal. Setelah obrolan selesai, Rembo pun langsung pergi bergegas untuk menyelamatkan si Gabriel. Sesampai di lokasi, Rembo pun langsung berpura-pura menjadi pembeli gadis muda. Setelah itu, dia berhasil masuk ke dalam tempat tersebut. Pada saat di dalam, Rembo pun langsung membantai anak buah Victor satu persatu dengan mudahnya hanya dengan menggunakan palu. Dan menyelamatkan Gabriel kemudian membawanya pulang. Mendengar anak buahnya dibantai dan Gabriel dibawa kabur, akhirnya Victor pun marah kepada Vito karena perbuatannya yang membiarkan Rembo hidup waktu itu. Kemudian Vito berencana mencari dan membunuh Rembo. Hagas caso, carnal. Di scene lain kita diperlihatkan pada saat perjalanan pulang, John Rembo pun harus menerima fakta yang sangat menyakitkan bahwa keponakannya Gabriel yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri harus meninggal tepat di sampingnya akibat dari narkoba yang terus-menerus disuntikan oleh Victor kepada Gabriel hingga akhirnya overdosis. Gabriel? No. Don't do it. Ketika sampai di rumah, Gabriel pun langsung dimakamkan di samping rumahnya. Setelah itu, Rembo pun menyuruh kakak iparnya untuk pergi ke rumah saudaranya karena Rembo berencana balas dendam kepada Vito dan Victor. Dan sebelum kakak iparnya pergi, dia pun sempat mengatakan kepada Rembo bahwa kehilangan Gabriel rasanya seperti jantung terasa dicabut. Dimana kata-kata itu yang membuat Rembo ingin mencabut jantung dari Vito. Mampus. Hasta que me muera. Siento como... Setelah kakak ipar sudah pergi, Rembo pun langsung menyiapkan sebuah rencananya. Dan karena pengalaman Rembo di dunia militer sudah membunuh puluhan prajurit bahkan memecahkan batalion, Rembo pun tidak sulit membuat strategi dan memasang jebakan untuk para kartel bajingan itu. Dari menajamkan linggis, membuat ranjau darat, mengasah pisau, dan yang terakhir berlatih memanah, dimana itu sudah menjadi khas dari awal Rembo. Setelah semua jebakan sudah jadi, Rembo pun akhirnya mendapatkan informasi tentang tempat tinggal Victor dari wanita yang pernah menyelamatkannya. Mengetahui informasi itu, Rembo pun langsung bergegas pergi ke tempat Victor dan membantai semua penjaga rumah Victor. Setelah itu, Rembo pun akhirnya sampai di kamar Victor. Ternyata Victor sedang coli di dalam kamar mandi. Kemudian Rembo pun langsung membunuhnya dan memenggal kepalanya. Hah, mampus lu anjing, puas aku akhirnya. Keesokan harinya, Vito pun harus melihat kondisi tubuh adiknya tanpa kepala. Dan Vito juga melihat foto Gabriel, di mana foto itu tertulis alamat lengkap Rembo, bahkan sampai nomor RT-nya juga, yang sengaja Rembo tinggal untuk Vito. Mengetahui alamat Rembo, Vito pun langsung bergegas menyiapkan semua senjatanya dan semua anak buahnya. Singkat cerita, kita diperlihatkan Rembo sedang berdiri santai di samping makam Gabriel dan menunggu para kartel bajingan itu datang. Pada saat rombongan Vito datang, Rembo pun langsung bersiap di posisinya. Setelah itu, pada saat salah satu mobil dari rombongan Vito itu menginjak ranjau, pertempuran pun seketika langsung dimulai, di mana Rembo sendirian yang harus menghadapi Vito dan semua anak buahnya. Setelah itu, Vito pun akhirnya turun dan menyuruh anak buahnya menyebar ke segala arah. Namun, Rembo akhirnya muncul dari tanah dan berhasil membunuh satu persatu anak buah Vito. Mengetahui hal itu, Vito pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke sebuah terowongan bersama anak buahnya. Dan di situ adalah kesalahan terbesar Vito yang telah memasuki kawasan yang sudah dipenuhi jebakan yang dibuat oleh Rembo. Satu persatu dari mereka pun terkena jebakan yang sudah dibuat oleh Rembo. Bahkan beberapa dari mereka pun banyak yang meninggal di tangan Rembo secara langsung. Mulai dari tertusuk, tertembak, kepala pecah, tubuh terpotong, badan hancur, semuanya pun nampak biasa bagi Rembo. Nah, di sini nih film udah mulai memanas, dan biar semakin seru, Rembo pun akhirnya malah menyalakan sebuah musik sambil membantai anak buah Vito. Nah, keren anjing, jancuk.
Singkat cerita, pada saat Rambo mendapatkan kesempatan untuk membunuh Vito, Rambo pun malah membiarkannya karena Rambo ingin Vito menjadi korban terakhir Rambo nanti. Dan pada saat semua anak buah Vito sudah habis, Rambo pun langsung meledakkan terowongan itu. Dan ternyata Vito pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Kemudian secara tiba-tiba Rambo pun memanah Vito dari jauh, pas tepat kena bahu kiri Vito, dan disusul dengan busur panah ke bagian tubuh Vito yang lain hingga membuat Vito diam tak bisa bergerak. Kemudian Rambo pun menghampiri Vito dengan membawa pisaunya. Dan disinilah Vito harus melihat aura mengerikan dari John Rambo. Setelah itu Vito pun langsung sadar bahwa dia telah berurusan dengan orang yang salah, dan nyali Vito seketika langsung hilang dalam sekejap. Setelah itu Rambo langsung menusuk dada Vito dan mencabut jantung Vito secara hidup-hidup. Lalu Vito pun 100% divonis mati. Mampus lu anjing, dari awal sih udah berurusan dengan orang yang salah. Setelah semua selesai, Rambo pun kemudian kembali ke teras rumahnya dan duduk di kursi goyangnya sambil merenungi nasibnya yang sekarang menjadi veteran kesepian dan darah terakhir. Film pun berakhir. All the ones I've loved are now ghosts. To keep their memories alive. Ending yang cukup memuaskan bagiku untuk kategori film yang tidak terlalu menghabiskan banyak tempat. Dan seperti biasa, kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan orang yang Anda anggap tidak berguna. Karena siapa tahu orang yang Anda remehkan itu bisa memuaskan Anda di ranjang. Saya Kipul dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.